Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sinar Teknik Channel. Semoga kawan-kawan semua senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin. Kawan-kawan, ya, kali ini saya mau berbagi pengalaman terkhusus untuk pemula ya, yang baru belajar di bagian pendingin, terutama di AC inverter. Ini saya mau membahas biasanya ya yang sering terjadi, yang sering dialamin sama kerusakan AC inverter, dari mulai AC sering kontak bodi, terus AC itu sering kedip, terus AC itu kadang untuk inverter ya, ampere kelihatan normal, freon kelihatannya normal, maksudnya freon tuh nggak kosong, terus nggak ada indikator dia itu kode error, tapi AC-nya kurang dingin, kurang maksimal. Nanti kita bahas. Terus ini juga saya mau bahas ini juga untuk yang pemula ya, benar-benar baru mau belajar di AC inverter, mengenai perkabelan, cara koneknya biar jangan sampai kebalik. Kalau untuk yang sudah paham mengenai perkabelan ini bisa di skip videonya. Ini untuk yang benar-benar baru mau belajar ya. Jadi gini kawan-kawan bisa lihat, untuk di indoor ini kan ada 3 konekan ya, 1, 2, dan 3 ya. Kalau untuk kawan-kawan yang belum paham kan, ini nggak tahu ya, ini kabel 1 buat apa, 2 buat apa, dan 3 juga buat apa ya. Jadi sebelum ngonek di bagian indoor, ngonek kabel di bagian indoor, terlebih kita lihat konekan di bagian outdoor kawan ya. Untuk AC Daikin inverter atau AC inverter yang lainnya kawan, sama aja. Ini juga sama, ada konekannya ada 3, 1, 2, 3, ada tambahan konekan lagi 1 di bawah ya. Ini sama aja sebenarnya ya, dari 2 ke bawah sama dia terhubung, dari 1 ke bawah juga sama terhubung ya. Kalau bisa dilihat kawan-kawan ya, ini ada tulisan sebenarnya dia kan, ada tulisan L dan N ya. L dan N berarti menandakan kalau nomor 1 ini L setrum, nomor 2 nya itu netral ya, dan berarti nomor 3 nya itu sudah dipastikan ini tuh kontrol yang maksudnya kontrol dari indoor yang mengaktifkan outdoor gitu kawan ya. Jadi kalau misalnya AC split pada umumnya kan kebanyakan powernya kan dari indoor ya kawan ya, dari sini ya. Jadi tinggal digabung aja di sini kawan, sama aja kan. Kabel setrum masuk 1, kabel netral masuk 2, dan kontrolnya 3. Nggak boleh kebalik ya, nggak boleh kebalik. Dan ini untuk grounding, karena saya nggak ada grounding, jadi saya nggak pasang grounding begitu kawan ya. Jadi kalau misalnya untuk di misalnya nih kabel powernya dari sini ya, 1, 2, terus grounding, secara otomatis juga outdoornya udah dapat grounding ya, kalaupun misalnya nggak ada kabel 4 ya, gitu kawan ya. Supaya jangan sampai terbalik kawan ya, terutama ini kawan, ini nggak boleh terbalik ya. Ketika kabel kuning di posisi nomor 3 ini di kabel kuning di posisi nomor 3, di kabel kuning yang di outdoor juga sama, nggak boleh kebalik, dia wajib di nomor 3 ya. Dia nggak boleh ke grounding ya, jangan sampai salah. Nanti kalau misalnya ke grounding, dia nanti di sini bakal shoot, bisa-bisa sikringnya yang putus atau bahkan modulnya yang kena kawan. Karena ada juga sebagian yang kurang pemerhati untuk masalah di sini ya, dia main pasang aja gitu kan. Soalnya ada juga yang sebagian nih, seperti yang Panasonic misalnya kan, AC inverter Panasonic itu powernya itu 1, 3, 2 nya itu kontrol begitu kawan. Atau AC Daikin biasa yang menggunakan kontaktor itu juga sama, dia itu konekannya 3, karena dia untuk mengaktifkan kontaktor. Rata-rata dia itu powernya itu 1, 3, 1 sama 3, 2 nya itu kontrol gitu kawan. Jadi yang harus dilihat tuh ininya kawan. Pertama yang harus dilihat ini yang di outdoor ya, bukan di indoor. Setelah mengetahui nomor 1, 2, dan 3 nya buat apa, baru connect ke indoor gitu kawan. Nah ini kita lanjut pembahasan masalah mengenai kenapa AC inverter kebanyakan itu kontak bodi ya kawan ya.
Oke, bisa dilihat kawan ya, ini udah masuk strum kontak body itu kawan ya. Ini kalau kita pegang lumayan, karena tadi sempat saya pegang juga nyetrum ya, jadi saya nggak berani. Nah, solusinya gimana? Ini sebenarnya kalau untuk AC inverter ya, nggak, pokoknya AC inverter apa aja sebenarnya kalau bisa tuh diwajibkan punya grounding ya kawan ya. Untuk AC inverter seperti ini nih, diwajibkan ada grounding. Kalau enggak seperti ini, makanya keseringan menemui AC inverter pasti ada kontak body, maksudnya ada induksi di body ya, entah itu kecil atau besarnya, tergantung dia lah. Nah, terus cara ininya gimana? Sebenarnya kalau untuk AC inverter instalasinya ya harus pakai grounding. Nah, untuk saya ini kan, karena saya kan mau ngisi freon dan saya wajib megang-megang pipanya supaya mengetahui tingkat kedinginannya. Jadi saya menggunakan ala kadarnya kawan ya. Jadi saya siapkan nih. Ini di sini ini ada bekas besi wermes ya di sini ya, ketanam nih. Saya tempelin kabel di sini. Saya tarik di sini. Saya mau pasang di sini kawan, supaya dia itu enggak kotak bodinya hilang ya. Ya, ini kan masih nyetrum nih ya. Kita masukin baut tadi sini nih. Ini namanya grounding ala kadarnya kawan. Hanya untuk menghilangin supaya nggak kontak bodi aja. Jadi grounding itu pengaruhnya sangat luar biasa. Meskipun cuma nempel seperti itu aja nih, tadi cuma dikaitkan di besi aja, udah bisa buat ngebuang ini ya, strum balik ya, tuh kawan. Nah, terus kita bahas lagi masalah pengisian freon ya. Untuk pengisian freon langsung kita start aja ya. Kita nyalakan AC-nya. Untuk cara pengecekan kode errornya gampang ya kawan ya. Cuma masalahnya ini LCD-nya udah burem, jadi nggak terlihat. Jadi nyari kodenya tuh gampang, hanya tekan cancel ini. Saya kecilin, tahan aja sampai dia itu kedip 000. Bentar ya. Nah, ini udah 00 ya. Ini udah 00. Kita tekan lagi cancel berulang-ulang ya, kan menunjukkan nih U4 terus F3 dan seterusnya ya. Kalau misalnya nanti dihubungkan ke sensor seperti ini ya, dihubungkan ke sensor, nanti ada bunyi beep begitu kan di speaker buzzer di indoor, berarti menandakan nah itulah yang error begitu kawan ya. Cuman karena ini nggak ada error ya, nggak terhubung kawan, begitu kawan. Kalaupun misalnya ternyata speaker buzzer yang di indoor udah mati, itu biasanya indikasinya lampu ininya kedip-kedip gitu kawan, lampu indikator yang di yang di indoor seperti ini nanti ya. Saya cancelin dulu, saya keluarin. Nah, seperti ini, jadi kedip. Nah, misalnya kedip seperti ini kawan. Nah, itu seperti itu kawan, karena udah nggak ada speakernya kawan ya. Nah, untuk mengenai sistem kerja AC inverter ini videonya agak sedikit panjang kawan ya, karena memang kita bahas ya, emang nggak semuanya sih, nggak semua, hanya saja ini untuk yang mudah-mudah aja. Dan di sini kita bisa lihat nih, ini sebenarnya nih penyebutannya tuh beda-beda ya. Ada yang nyebutnya sensor valve, ada yang sensor rest, ada juga yang solenoid elektrik ya. Ini tuh sebenarnya fungsinya nih ya kayak kran biasa gitu kan, hanya saja ini elektrik, bisa buka nutup sendiri gitu kawan, ini nih. Nah, ini kalau misalnya ini error, biasanya nih ya kejadiannya itu ketika outdoornya sudah nyala, freonnya itu bisa naik turun atau bisa ngisep terus gitu kawan, berarti menandakan ini nggak kebuka begitu kawan. Ini cara mendeteksi ininya ya.
untuk kerusakan ini. Ini bisa dicabut, nanti kalau misalnya memang ternyata hanya kotor, ini bisa dibersihkan magnetnya gitu kawan. Tapi kalau memang ternyata udah rusak, ya harus diganti yang ini kawan. Nah, untuk masalah mengenai pengisian freon, sistem kerjanya begini kawan. Kalau misalnya AC inverter kalau baru start, biasanya kan suhu ruangan di kamar itu kan masih tinggi ya. Biasanya dia itu si kompresor itu mengejar target, atau misalnya dia itu ngegas lah intinya, dengung terus. Nah itu freon itu biasanya naik kawan. Freon itu biasanya naik, bisa nyampe ke 200, 190 begitu kawan. Ampere juga naik karena dia sedang mengejar target. Nah, tapi nanti ketika suhu udara di ruangan dia udah berangsur-angsur turun, nanti dengan sendirinya freon itu juga down dan ampernya juga down. Begitu kawan. Down sedown-downnya mungkin. Misalnya normal ampernya 2 ampere gitu kan. Tapi nanti ketika down bisa di 1,5, 1,6 begitu kawan. Sistem kerja AC inverter seperti itu kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang baru benar-benar baru belajar di AC inverter nih, kalau misalnya baru dinyalakan tiba-tiba freonnya naik, ampernya naik, nggak usah panik dulu. Dia ditunggu dulu aja sampai maksudnya suhu ruangan itu berangsur-angsur turun, nanti juga ampere dengan sendirinya turun. Kalaupun misalnya nanti ternyata dia itu memang ada problem, di sini tuh banyak sensor kawan. Nih, di sini tuh banyak termis ya. Ada 3 nih, ada termostat, termis. Ini untuk mendeteksi panas ya, panas yang berlebih yang di pipa dorong ini nih. Ini termis nih. Ini juga sama nih. Ini sensor semua kawan. Ini yang memerintahkan atau memberi pengumuman ke IC program gitu kawan. Jadi kalau misalnya dia ada freonnya kurang dan sebagainya, ini yang memberi pengumuman tuh ini, memerintahkan misalnya untuk freon AC stop dan enggaknya itu ini gitu. Jadi cara sistem kerjanya tuh sebenarnya kalau misalnya untuk pemula tuh rumit sekali kawan untuk AC inverter. Jadi belajar yang mudah-mudah dulu aja, nggak usah yang rumit nyampe ke IC IPM, IC program dan seterusnya, nggak usah itu dulu. Yang penting-penting aja dulu, maksudnya yang besar-besar dulu, seperti sistem kerja termis, sensor, solenoid, ini valve gitu kan. Terus sistem kerja freon, naik turunnya, normal atau tidaknya gitu kawan. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk langsung kepengen bisa semua, agak susah ya, karena ini harus orang-orang elektronik ya yang paham ya. Saya sendiri untuk bagian modul ini yang kecil-kecil saya nggak ngerti gitu, nggak ngerti. Tapi alhamdulillah saya ngerti sedikit yang besar-besar aja, seperti kerusakan di elko, di kapasitor DC, begitu kawan. Jadi kalau misalnya udah merambah ke IC IPM, saya aja nggak paham gitu kawan. Gitu. Tapi sedikit saya sistem kerjanya saya paham gitu. Alhamdulillah sedikitnya saya paham gitu kan. Meskipun ilmu baru seujung kuku, tapi alhamdulillah kita udah sedikit paham gitu kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang baru mau belajar seperti itu kawan ya. Kalau misalnya untuk yang kepengen ke dalam lagi, misalnya untuk belajar yang lebih jauh lagi, silahkan di channel-channel lain pasti banyak yang membahas tentang sistem kerja modul ini kawan ya. Untuk misalnya kerusakan di sensor, misalnya di IC itu banyak yang membahas kawan. Kalau saya hanya membahas yang ringan-ringan saja, seperti misalnya freon nggak bisa naik atau freon nggak bisa ngisep gitu kawan. Nah untuk ini misalnya nih untuk solenoid elektrik ini, sebenarnya kalau kerusakan sebenarnya bisa diganti, maksudnya bisa diakalin menggunakan kapiler ya, menggunakan kapiler bisa, tanpa ini dilepas itu kan, bisa menggunakan kapiler. Tapi alangkah bagusnya kalau misalnya ada kerusakan ya ganti lagi solenoidnya ini. Ini untuk solenoid ini harganya sekitar 270-an, anggaplah 300.000 lah untuk solenoid ini gitu kawan. Kalau misalnya ada juga ya, misalnya nih seperti kompresor lemah. Kompresor lemah itu bisa jadi, maksudnya indikasinya seperti kompresor lemah, tapi sebenarnya bukan kompresor, bisa jadi dari kapasitor.
Kalau yang ini AC inverter ini menggunakan kapasitor AC ya, menggunakan kapasitor DC. Tapi kapasitor DC ini punya dua kaki yang maksudnya dia itu nggak ada kutub, nggak ada khusus ya, maksudnya kakinya itu bisa bolak-balik, bisa nggak seperti LHO. LHO itu kan harus ini ya, maksudnya harus di apa soket min ya harus di min, plus ya harus di plus gitu kawan ya. Kalau yang ini enggak. Jadi sebenarnya kapasitor ini kalau saya ini lihat di sini nih kapasitornya. Saya lampunya nggak bisa ini terang sih ini. Ini kapasitor yang ini nih, kapasitor DC ini nih yang saya tunjuk nih. Nggak kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan ya, gelap. Nah, ini sebenarnya bisa diganti dengan menggunakan kapasitor AC sih kawan. Yang penting mikronya sama, karena dia itu punya dua kutub. Memang maksudnya nggak yang khusus ya, nggak khusus seperti LHO yang tadi saya bahas, yang minnya harus min, plus harus plus, nggak, dia bolak-balik sama aja kapasitornya, seperti kapasitor fan gitulah kawan. Jadi bisa kalau misalnya kapasitornya yang rusak, dia bisa ganti kapasitornya gitu kawan. Nah, kalau misalnya ini AC sudah running, saya lihat ampere dulu ya untuk sistem kerja freonnya. Kita cek ampernya di sini. Di evapnya sudah rata. Terus untuk freonnya ini sekitar 180 psi, ampernya 1,8 1,7 kawan ya, dia masih gerak. Nanti kita lihat dia itu biasanya menyesuaikan ruangan, karena memang biarpun ini ruangan terbuka kawan, tapi ini karena habis hujan jadi suhunya agak-agak ini ya, agak-agak rendah gitu kawan, nggak terlalu panas. Nah, terus sebentar ya kawan ya. Kita lihat dulu, pipanya dingin, rata. Nah, sebenarnya untuk kompresor inverter itu arusnya arus apa? Arus AC atau arus DC gitu kan. Untuk kompresor inverter ini sebenarnya arus AC yang diubah ke DC gitu kawan. Jadi sebenarnya kompresor ini tuh seperti 3 fase gitu kawan. 3 fase DC gitu kawan, karena voltnya itu berubah-berubah gitu kawan. Bisa di 300 volt, bisa di 350 volt gitu kawan, tapi DC ya, bukan AC gitu kawan. Jadi kalau misalnya ini dipakein kompresor AC biasa ya nggak bisa kawan, karena kalau kompresor AC yang bukan inverter, non inverter, itu kan dia memerlukan voltase yang stabil kawan. Misalnya di 220 ya 220 manteng, dia nggak bisa berubah-ubah, bagusnya seperti itu. Kalau ini enggak kawan, ini voltnya tuh berubah-berubah kawan, berubah-berubah tergantung sama perintah yang ditunjukkan dari IC program itu sendiri kawan. Kalau misalnya IC program mendapat perintah dari misalnya dari sensor ya, sensor suhu ruangan yang memang harus mengejar suhu ruangan, dia juga bisa mengirimkan strom itu yang voltasenya besar begitu kawan. Jadi berubah-berubah, nggak stabil. Misalnya di kompresor ini di voltase 220 enggak kawan, misalnya di 300 volt tuh enggak kawan, dia berubah-berubah, bisa 300
320, 300, 350 gitu kawan. Makanya kalau misalnya kompresor inverter kan biasanya kan dia suka dengar bunyi dengung gitu kan. Nah, dengung ngegas itu sebenarnya dia sedang mengejar target gitu kawan. Jadi kalau kita amperin biasanya ampernya naik begitu. Tapi nanti kalau udah down dia senyap dia bunyinya. Sistem kerjanya seperti itu kawan ya. Ini simple aja. Saya nggak bisa ngasih yang lebih lanjut karena saya juga sama ilmunya belum seberapa. Tapi saya juga hanya peduli aja sama kawan-kawan yang memang masih pemula, masih baru mau belajar ya kawan ya. Jadi pada intinya sistem kerjanya seperti itu kawan ya. Untuk AC inverter pertama start itu dia ampernya tinggi, nanti setelah ruangan sudah berangsur-angsur turun, dia juga dengan sendirinya freon turun. Tapi bukan berarti turunnya tuh sampai habis sekali, enggak. Misalnya dari pada saat dia posisi lagi high ya ngegas itu, dia misalnya freonnya ke 200 itu seumpama gitu kan, nanti turunnya bisa 150, itu normal, nggak apa-apa. Tapi kalau turunnya nyampe ke cuma 50 itu ya udah nggak normal juga, berarti tandanya ada problem begitu kawan. Oke ya, semoga video ini mudah untuk dimengerti, mudah untuk dipahami dan dipelajari. Semoga bermanfaat ya video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.